Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Produk dan Jasa Bank dengan materi pasar modal. Sebelum masuk ke dalam materi pasar modal, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Khairunisa dengan NIM 9620190068 dari kelas 1 PK 3. Baik. Di sini saya akan membahas apa sih ROE itu atau Return on Equity. ROE merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menciptakan keuntungan bagi para pemegang saham. Lalu ada DER atau Debt Equity Ratio, merupakan rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Yang terakhir ada CAGR atau Compound Annual Growth Rate, merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi selama jangka waktu tertentu. Jadi maksud dari CAGR ini untuk melihat rata-rata pertumbuhan tahunan investasi dari suatu perusahaan. Oke, di sini saya akan memberitahu cara perhitungan ROE, DER atau DER dan CAGR. Baik, di sini ada perusahaan MAPI atau Mitra Adi Perkasa, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail pakaian, sepatu, aksesoris, tas, kuliner, dan peralatan. Produk yang dihasilkan oleh MAPI ini seperti Starbucks, Zara, Marks and Spencer, Sogo, Seibu, Reebok, Burger King, dan Oskos. Lanjut, di sini ada cara perhitungan ROE. Rumusnya ROE sama dengan total laba bersih tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas dikali 100. Total laba bersihnya kita bisa lihat pada tabel di laba tahun 2019 1163507 itu sudah kita masukkan aja ke dalam rumus. Lalu ada total ekuitas. Total ekuitasnya itu kita bisa langsung lihat di tabel ekuitas tahun 2018 ditambahkan dengan ekuitas tahun 2019. Dapatlah hasil penjumlahannya. Lalu dari hasil penjumlahannya ini kita bagi 2. Dari hasil dibagi 2 dapatlah 6716365500. Kita masukkan ke dalam rumus. Lalu kita kali 100. Dan dapatlah hasilnya 17,32%. Ingat, di dalam ROE dinilai bagus apabila lebih dari 10%. Lanjut. Di sini ada DER atau Debt Equity Ratio. Rumusnya DER sama dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Kita bisa lihat total liabilitasnya, yang liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Itu kita jumlahkan. Dapatlah hasil penjumlahannya 6566570. Kita langsung masuk ke dalam rumus. Yang di bagian total liabilitas, lalu total ekuitas kita menggunakan yang hasil dibagi 2, 6716365500. Didapatlah hasilnya 0,98 kali. Oke. Ingat, DER akan dinilai bagus apabila kurang dari 1. Di sini ada dividend yield dari perusahaan MAPI, plusnya 10, close 790. Rumus dividend yield DPS dibagi dengan market price dikali 100. DPS-nya 10 dan market price 790 kita kalikan 100, dapatlah hasilnya 1,24%. Oke. Di sini ada perusahaan RALS atau dari Ramayana Lestari Sentosa. Jadi Ramayana Lestari Sentosa ini dia itu juga sama dengan MAPI, kayak departemen store juga, menjual produk sandang seperti baju, sepatu gitu, dan juga ada supermarketnya. Oke, kita lanjut. Dalam perhitungan ROE-nya juga sama ya guys. Laba tahun 2019 yang 589,832 kita bagikan dengan total ekuitas dari hasil yang dibagi 2, 3961471 dikali 100. Dapatlah hasilnya 14,88%. Ingat, ROE dinilai bagus apabila lebih dari 10%. Di sini dalam penghitungan DER-nya
Juga sama rumusnya, total liabilitas dibagi total ekuitas. Total liabilitasnya 2170233 dan total ekuitasnya 3961471 dibagi, dapatlah hasilnya 0,54 kali. DER akan dinilai bagus apabila kurang dari 1. Oh iya, untuk melihat liabilitas jangka panjang dan jangka pendek ini, kalian bisa buka dalam laporan keuangan perusahaan ya. Biasanya dalam laporan keuangan perusahaan itu dia ada yang tulisannya liabilitas jangka panjang dan jangka pendeknya dipisah. Ada juga langsung total likuiditas. Kalau yang RALS ini dia itu sudah langsung total likuiditas, total liabilitas gitu. Oke, lanjut. Dividen yieldnya 2,86%. Dan ini ada perusahaan LPPF. Perusahaan LPPF atau perusahaan Matahari Department Store ini juga bergerak dalam bisnis retail untuk beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Lanjut, di sini ada perhitungan ROE-nya dengan rumus yang sama, total laba bersih tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas dikali 100. Laba tahun 2019-nya 1366884. Kita bagikan dengan total ekuitas yang hasil dibagi 2, 781227500. Kita kalikan 100, dapatlah hasilnya 76,74%. Ingat, di dalam row nilai bagus apabila lebih dari 10%. Lanjut. Di sini ada DER-nya dengan rumus yang sama, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Total liabilitasnya kita bisa lihat dari penjumlahan liabilitas jangka panjang ditambah liabilitas jangka pendek. Dapatlah 7482283. Lalu total ekuitasnya kita menggunakan yang hasil dibagi 2, 1781227.500. Lalu total liabilitas kita bagi dengan total ekuitas, dapatlah 1,73 kali. Oke. Dividen yield-nya 19%. Baik, di sini ada perbandingan perusahaan. Oke, untuk perbandingan perusahaan kita bisa lihat dalam tabel tersebut. Di situ ada perusahaan Mitra Adi Perkasa, ada perusahaan Ramayana Lestari, ada perusahaan Matahari. Oke, kita bisa lihat di sini untuk harga sahamnya lebih unggul departemen store ya. Baik, kita kasih tanda dulu guys. Nih, lebih unggul departemen store. Untuk nilai kapitalisasinya yang lebih unggul adalah perusahaan Mitra. Kita ganti warna menjadi merah. Baik. Lalu untuk EPS-nya kita bisa lihat yang unggul adalah perusahaan Matahari Department Store. Oke. Untuk PER-nya kita bisa lihat yang unggul adalah perusahaan Mitra Adi Perkasa. Oke, di sini perusahaan RALS masih belum ya, belum ada keunggulan dari perusahaan yang lain. Lanjut, untuk PBV yang unggul adalah perusahaan department store Matahari. Wah, Matahari di sini banyak unggulnya ya guys. Oke. Untuk row kalian bisa lihat sendiri yang paling unggul adalah Matahari Department Store. Lalu untuk DER atau DER-nya itu yang paling unggul adalah perusahaan RALS. Perusahaan RALS. Untuk dividen yield yang paling unggul adalah perusahaan Matahari Department Store. Baik, dapat kita lihat di sini. Untuk ROE-nya ternyata Matahari Department Store jauh lebih untung ya dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Akan tetapi untuk DER-nya itu perusahaan Ramayana Lestari Sentosa lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Oke, langsung saja untuk kesimpulannya. Perusahaan terbaik pertama adalah perusahaan Matahari Department Store. Ini itu yang pertama. Lalu untuk perusahaan terbaik kedua
adalah perusahaan jeng 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 Mitra Adi Perkasa. Kita bisa lihat sendiri ya, untuk row-nya dia jauh lebih bagus daripada Ramayana Lestari Sentosa. Dan perusahaan terbaik ketiga adalah perusahaan Ramayana Lestari Sentosa. Oke. Jadi ini untuk perusahaan perbandingan. Baik guys, di sini ada cara perhitungan CAGR. Perusahaan pertama yang akan kita hitung CAGR-nya adalah perusahaan MAPI. Untuk menghitung CAGR, rumusnya tahun akhir dibagi dengan tahun awal, 1 dibagi N kurang 1 dikurang 1 dikali 100. Untuk mendapatkan tahun akhir, caranya seperti ini. Kita tambahkan 8, ditambahkan dengan 22, ditambahkan dengan 9, ditambahkan dengan 18, didapatlah hasilnya 57. Lalu untuk mendapatkan tahun awal, caranya seperti ini. Kita buka browser, kita cari lembarsaham.com, lalu kita masukkan kode perusahaan MAPI Mitra Adi Perkasa, lalu kita mencari laba per saham atau harga per saham periode awal, yaitu di sini 2013 laba per sahamnya sebesar 19,75. Baik, tahun awal sudah kita dapatkan. Lalu kita masukkan lagi 1 dibagi 7 dikurang 1. 7 dikurang 1, atau untuk mencari N itu caranya seperti ini. Kita bisa lihat dari 2013 sampai dengan 2019. 2013 kita asumsikan sebagai 1, 2014 kita asumsikan sebagai 2, 2015 sebagai 3, 2016 4, 2017 5, 2018 6, dan 2019 7. Baik, untuk N sudah didapat, yaitu 7. Kita kurang 1 dikali 100. Hasilnya adalah 0,193212953 dikalikan 100. Hasil yang diperoleh untuk CAGR adalah 19,32%. Baik, kita ke perusahaan Rolls Ramayana Lestari Sentosa. Untuk mencari CAGR dengan rumus yang sama, hanya saja di dalam perusahaan Rolls, untuk tahun akhirnya ini dia kosong. Untuk Q4 kalian bisa lihat sendiri, barisan Q4 nya dia kosong. Jadi kita mengasumsikannya sehingga kita mendapatkan tahun akhirnya itu 98. Untuk tahun awalnya dengan cara yang sama, kita buka browser lembarsaham.com, masukkan kode perusahaan. Untuk N-nya juga dengan cara yang sama, dari periode awal sampai dengan periode tahun kemarin. Lalu kita kalikan 100. Hasilnya adalah 0,100925527 kali 100. Hasil untuk CAGR-nya adalah 10,09%. Baik, kita ke perusahaan LPPF atau Matahari Department Store. Kita lihat di sini. Untuk CAGR-nya juga sama ya rumusnya. Untuk mendapatkan tahun akhir 471-nya itu dari 49 ditambahkan 349 ditambahkan 9 ditambahkan 64. Didapatlah 471. Untuk tahun awal juga sama, kita bisa lihat langsung ke browser lembarsaham.com, masukkan kode perusahaannya. Untuk N juga dengan cara yang sama. Lalu setelah kita masukkan semua ke dalam rumus, kita dapatlah hasilnya 2,336112846. Kita kalikan 100 dan hasil untuk CAGR-nya adalah 2,33%. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucking house bored and I'm bored.